Selamat datang kembali di mata kuliah MA 2121 Aljabar Linear Elementer. Sekarang kita masuk ke video ketiga di pekan kedua, yaitu kita akan membahas tentang matriks elementer dan metode mencari A inverse. Pertama, kita akan membahas matriks elementer yang akan digunakan dalam konsep mencari inverse dari matriks. Nah, apa itu matriks elementer? Jadi suatu matriks E yang berukuran persegi, misalkan n kali n, kita katakan matriks elementer jika E diperoleh dari matriks identitas yang berukuran sama yang mendapat tepat 1 kali OBE. Sebagai contoh, misalkan ini matriks ini merupakan matriks elementer. Kenapa merupakan matriks elementer? Karena matriks ini diperoleh dari memberikan OBE pada matriks identitas. Apa OBE-nya? Yaitu pertukaran baris. Jadi baris pertama dan baris kedua ditukarkan. Contoh kedua, misalkan matriks ini. Apakah ini matriks elementer? Ya, ini juga matriks elementer karena matriks ini diperoleh dari matriks identitas yang mendapatkan 1 kali OBE, tepat 1 kali OBE. Apa OBE-nya? OBE-nya adalah 2 kali baris pertama ditambah baris kedua. Selanjutnya, yang ini apakah matriks elementer? Oke, ini bukan matriks elementer ya, karena ini diperoleh dari matriks identitas, tapi kita tidak bisa memberikan hanya 1 kali OBE pada matriks identitas. Jadi harus setidaknya 2 kali OBE. Di contoh-contoh matriks elementer yang lain, misalkan perhatikan 5 matriks ini, manakah di antara 5 matriks ini yang merupakan matriks elementer? Yang pertama matriks identitas. Apakah matriks identitas merupakan matriks elementer? Ya. Kita bisa OBE-nya adalah 1 kali baris pertama misalkan ya, atau 1 kali baris kedua. Kemudian yang B. Apakah matriks elementer? Iya juga ya. OBE-nya adalah minus 5 baris kedua. Yang ketiga. Yang ketiga bukan merupakan matriks elementer. Ya. Kemudian yang keempat merupakan matriks elementer. OBE-nya adalah 2 kali baris ketiga ditambahkan ke baris kedua. Serta yang terakhir, apakah ini merupakan matriks elementer? Bukan ya, ini bukan matriks elementer karena setidaknya kita harus memberikan 2 kali OBE pada matriks identitas. OBE-nya, salah satu contoh rangkaian OBE-nya itu adalah tukar baris dan kelipatan suatu baris, menjumlahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lain. Teorema ini mengaitkan antara matriks elementer dengan OBE. Jika E matriks elementer yang berukuran M kali M dan A suatu matriks yang berukuran M kali N, maka hasil kali E dengan A adalah matriks A yang mendapatkan OBE seperti OBE yang kita kenakan pada I untuk mendapatkan E. Oke, sekarang kita lihat contoh penerapan dari teorema tadi. Perhatikan dua matriks berikut ini, yaitu matriks E dan matriks A. Matriks E ini merupakan matriks elementer yang diperoleh dari matriks identitas yang mendapatkan tepat 1 kali OBE. OBE-nya adalah minus 3 baris pertama ditambah baris ketiga. Nah, kalau kita lihat hasil kali E dengan A, hasil kali E dengan A adalah matriks yang ini. Sebutlah matriksnya adalah matriks B. Kemudian kita lihat hasil OBE A dengan OBE-nya adalah OBE yang sama untuk mendapatkan matriks E. Jadi tadi untuk mendapatkan matriks E ini kan kita memberikan OBE minus 3B1 tambah B3 ke matriks identitas. Nah, kalau OBE yang sama dikenakan ke A, maka Anda bisa cek bahwa kita akan memperoleh matriks B. Dan jadi suatu matriks A dikalikan suatu matriks elementer dari sebelah kiri,
itu sama dengan hasil OBE dari A dengan OBE yang sama ketika untuk mendapatkan E. Dan sebaliknya, kalau kita meng-OBE A menjadi suatu matriks yang lain, sebutlah B, maka B itu adalah perkalian antara suatu matriks elementer dengan A. Oke, untuk mencapai konsep dari mencari inverse suatu matriks, kita lihat kita memerlukan OBE dan inverse dari OBE. Jadi pertama, misalkan kita punya matriks identitas, kemudian kita berikan OBE 3B1 tambah B2, maka kita dapatkan matriks ini yang merupakan matriks elementer. Nah, coba Anda tebak OBE apa yang bisa kita berikan kepada matriks elementer ini sehingga kembali menjadi matriks identitas. Ya, OBE yang kita berikan adalah minus 3B1 tambah B2. Nah, dari sini Anda bisa melihat bahwa dari teorema sebelumnya gitu ya, dan dari kenyataan ini, fakta ini, maka Anda bisa melihat bahwa 1031 dikalikan dengan suatu matriks elementer dari sebelah kiri, di mana matriks elementernya adalah matriks identitas yang mendapatkan OBE yang ini, minus 3B1 tambah B2, maka hasil kalinya itu adalah matriks identitas. Dengan kata lain, matriks elementer yang tadi itu adalah inverse dari matriks ini. Oke, selanjutnya kita lihat, kita kembali ke matriks identitas. Matriks identitas ini kita berikan OBE 4B2, maka kita dapatkan matriks elementer yang ini. Nah, Anda dengan mudah bisa melihat bahwa untuk mengembalikan matriks elementer ini menjadi matriks identitas, Anda harus memberikan OBE 1/4 B2. Ya, jadi kalau kita berikan OBE 1/4 B2, maka matriks ini kembali menjadi matriks identitas. Jadi, kita katakan bahwa 3B1 minus 3B1 tambah B2 itu adalah inverse dari OBE 3B1 tambah B2. Kemudian 1/4 B2 itu adalah inverse dari OBE 4B2. Kemudian yang ketiga, kita kembali ke matriks identitas. Kalau kita tukarkan baris pertama dan kedua, maka untuk mengembalikan matriks ini menjadi matriks identitas, ya kita tukarkan lagi barisnya gitu ya. Kita kembali tukarkan gitu. Dua baris yang tadi ditukarkan kembali. Jadi artinya B1 ditukar dengan B2 itu adalah inverse dari OBE B1 ditukar dengan B2. Oke, dari contoh yang tadi, Anda bisa lihat bahwa setiap tipe OBE itu nantinya memiliki inverse dari OBE. Ya, yang tadi kita belum membuktikan secara umum, kita hanya menunjukkan dengan contoh-contoh saja. Tapi Anda bisa coba buktikan bahwa alfa BI tambah BJ, maka inverse dari OBE itu adalah minus alfa BI tambah BJ. Ya, Anda bisa bayangkan kalau kita berikan suatu matriks OBE-nya alfa BI tambah BJ, maka hasilnya kan diletakkan ke BJ. Kemudian bayangkan matriks baru yang merupakan hasil OBE itu. Nah, kalau matriks baru itu kita berikan OBE minus alfa BI tambah BJ, maka alfa BI pada baris yang baru itu akan hilang dengan minus alfa BI. Akibatnya baris ke J itu akan kembali ke seperti semula. Nah, begitu juga dengan OBE tipe kedua, yaitu alfa BI, kelipatan suatu baris ya. Kelipatan tak nol dari suatu baris. Maka untuk mengembalikannya ke matriks semula atau inverse OBE dari ini, itu adalah 1 per alfa BI. Yang ketiga, kalau OBE-nya adalah tukar baris ke I dan ke J, maka inverse dari OBE-nya adalah OBE yang sama. Oke, kalau kita kembali lagi ke rangkaian OBE ketika berkenalan dengan inverse dari OBE, tadi kita punya matriks identitas, kemudian diberikan OBE 3B1 tambah B2, kemudian diberikan
OB, inverse dari OBE 3B1 tambah B2, yaitu minus 3B1 tambah B2. Maka akan kembali ke matriks identitas. Nah, menurut teorema 1, akibatnya, maka kita bisa mendapatkan bahwa matriks identitas itu sama dengan suatu matriks elementer dikalikan dengan matriks ini. Apa matriks elementernya? Matriks elementernya adalah matriks identitas yang diberikan OBE minus 3B1 tambah B2. Jadi kalau kita perhatikan matriks elementer yang diperoleh dari matriks identitas dengan mendapatkan OBE yang ini, ya. Jadi matriks elementernya adalah 1, 0, minus 3, 1. Kemudian kita kalikan dengan A, baik dari sebelah kiri dan dari sebelah kanan, hasilnya akan sama dengan identitas. Akibatnya ini, ya, matriks elementer ini adalah inverse dari 1, 0, 3, 1. Nah, artinya apa? Artinya matriks inverse dari matriks elementer atau matriks elementer itu punya inverse, ya, karena kita selalu punya inverse OBE, dan inverse dari matriks elementer itu merupakan matriks elementer lagi. Jadi kita punya teorema kedua ini, ya. Setiap matriks elementer mempunyai inverse dan inverse-nya merupakan matriks elementer. Dari yang Anda telah dapatkan di materi pekan pertama sampai dengan saat ini, kita bisa mempunyai 4 pernyataan yang ekivalen. Sebutlah yang ini adalah pernyataan pertama, yang ini kedua, yang ini ketiga, dan yang ini adalah keempat. Jadi kita punya 1 jika dan hanya jika 2, 2 jika dan hanya jika 3, 3 jika dan hanya jika 4, dan terakhir 4 jika dan hanya jika 1. Nah, untuk membuktikan pernyataan yang ekivalen, kita bisa tunjukkan dengan membuktikan bahwa jika 1 maka 2, jika 2 maka 3, jika 3 maka 4, dan jika 4 maka 1. Untuk membuktikan jika 1 maka 2, perhatikan bahwa ya, misalkan A-nya mempunyai inverse, kemudian kita ingin buktikan bahwa AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial. Jadi perhatikan SPL AX sama dengan 0. Nah, karena asumsinya A-nya mempunyai inverse, maka X sama dengan A inverse dikalikan dengan 0, yang sama dengan 0. Jadi solusinya solusi trivial. Jadi pernyataan 1 menyebabkan pernyataan yang mengakibatkan pernyataan yang kedua. Kemudian kita ingin buktikan jika 2 maka 3. Nah, jika AX sama dengan 0 hanya memiliki solusi trivial, berarti kita punya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai dengan Xn sama dengan 0. Atau dalam notasi matriks, kita dapat bentuknya adalah 1, 0, gitu, di sini 0, kemudian di sini 0, dan seterusnya. Lalu 0, 1, di sini 0, kemudian 0, di sini 1, ya, di sini 0, di sini 0 semua. Ya, jadi SPL ini kan juga SPL, ya. SPL ini kalau dalam bentuk matriks, matriksnya adalah sebagai berikut. Nah, artinya bahwa A yang disandingkan dengan 0 itu dapat di OBE, sehingga bentuknya adalah menjadi matriks yang ini. Dengan kata lain, bentuk echelon reduksi dari A itu adalah matriks identitas. Nah, kemudian kita ingin buktikan jika 3 maka 4. Jadi misalkan bentuk echelon reduksi dari A adalah matriks identitas. Jika bentuk echelon reduksi dari A adalah identitas, maka menurut teorema 1, identitas itu akan sama dengan serangkaian matriks elementer dikalikan ke A. Jadi ini akan sama dengan
EN sampai dengan E2 kali E1 dikalikan dengan A. Nah, kemudian kita sudah lihat bahwa setiap matriks elementer itu memiliki inverse. Akibatnya, kalau kita kalikan kedua ruas ini dengan inverse-inverse dari matriks elementer, maka kita dapatkan bahwa A ini akan sama dengan EN inverse, EN min 1 inverse, E1 inverse, gitu ya. Ya, jadi artinya A merupakan perkalian matriks-matriks elementer, karena inverse dari matriks elementer juga merupakan matriks elementer juga. Nah, kemudian dari 4 ke 1, misalkan A merupakan perkalian matriks-matriks elementer, jadi misalkan A sama dengan E1, E2, sampai dengan EM. Lalu kita sudah lihat bahwa setiap matriks elementer memiliki inverse, dan inverse-nya juga merupakan matriks elementer. Jadi kalau kita lihat EM inverse sampai dengan E1 inverse, ini kan adalah E1 sampai dengan EM dikalikan sampai dengan M diinverskan. Ya, ini sifat inverse matrix. Nah, yang di dalam kurung ini itu adalah A. Jadi, A inverse adalah EM inverse dikalikan sampai dengan E1 inverse. Artinya, artinya A inverse-nya itu ada, gitu. Sekarang kita masuk kepada konsep bagaimana mencari A inverse. Misalkan A adalah matriks yang memiliki inverse, maka seperti yang telah kita lihat tadi bahwa A dapat di-OBE sehingga menjadi matriks identitas. Atau dengan kata lain, ada serangkaian matriks elementer yang kalau dikalikan dengan A dari sebelah kiri akan menghasilkan matriks identitas. Nah, akibatnya kita punya bahwa A inverse merupakan perkalian dari matriks-matriks elementer. Nah, kemudian artinya apa? Artinya rangkaian OBE yang mereduksi A menjadi I, ini akan mengubah I menjadi A inverse. Jadi kita lihat bahwa kalau A diberikan OBE, ya OBE yang diwakili oleh matriks-matriks elementer ini sehingga menjadi I, maka rangkaian OBE yang sama itu akan membuat I menjadi A inverse. Akibatnya, untuk mencari A inverse, kita bisa sandingkan A dengan matriks identitas, kemudian kita lakukan OBE sehingga A menjadi matriks identitas. Nah, dengan OBE yang sama, I tadi akan berubah menjadi A inverse. Contohnya adalah, contoh pertama, tentukan A inverse dari matriks 1, 2, 3, 4 dengan menggunakan OBE. Ya, Anda bisa mencari A inverse, Anda telah mencari A inverse dengan cara yang di SMA. Sekarang kita gunakan OBE untuk mencari A inverse dari matriks A yang berukuran 2 kali 2. Oke, jadi kita sandingkan matriks A dengan matriks identitas. Kemudian kita akan memberikan serangkaian OBE pada A, sehingga matriks A menjadi matriks identitas. Oke, kita pilih OBE yang pertama adalah minus 3B1 ditambah B2. Kita peroleh matriks ini. Ya, jadi baris kedua dari A menjadi 0 min 2. Dan baris kedua dari identitas, ya OBE ini juga kita kenakan ke matriks identitas. Maka baris kedua dari matriks identitas adalah min 3, 1. Nah, kemudian kita tambahkan baris kedua ke baris pertama. Akibatnya kita peroleh matriks baru yaitu 1, 0, 0, minus 2. Dan OBE yang sama kita berikan juga ke matriks yang ini ya. Jadi kita peroleh matriks yang baru. Nah, supaya ini menjadi matriks identitas, maka OBE berikutnya adalah minus setengah B2.
Ya, kita peroleh matriks ini. Nah, karena ini sudah menjadi matriks identitas, maka yang ini itu merupakan inverse dari A. Contoh kedua adalah sebagai berikut. Misalkan kita ingin mencari inverse dari matriks B berikut ini, matriks yang berukuran 3 kali 3, maka kita bisa sandingkan matriks B dengan matriks identitas, kemudian lakukan OBE sehingga matriks B menjadi matriks identitas, dan akibatnya matriks yang kita peroleh dari matriks identitas itu adalah inverse dari B. Oke, OBE pertama kita akan mengenalkan yang ini, yang 2 gitu ya, minus. Jadi kita pilih OBE-nya adalah minus 2B1 tambah B3. Kita peroleh matriks yang baru. Jangan lupa bahwa matriks identitas yang ini diberikan OBE yang sama gitu ya, ketika kita ingin mengubah A menjadi matriks identitas. Jadi matriks yang ini harus berubah, tidak tetap menjadi matriks identitas. Nah, kemudian kita tukar baris kedua dengan baris ketiga ditukar, kita peroleh matriks berikut. Lalu selanjutnya kita akan mengenalkan yang 2 ini. Jadi OBE yang kita berikan adalah 2B2 tambah B1. Oke, jadi ini diperoleh. Kemudian selanjutnya kita akan mengenalkan minus 7 dan minus 5. Nah, terakhir matriks yang kita dapatkan adalah ini. Jadi kita berikan OBE 7B3 tambah B1 agar yang minus 7 ini menjadi 0. Ini matriks berikutnya. Lalu OBE berikutnya adalah 5B3 ditambah B2. Oke, kita dapatkan matriks yang baru. Dan tentu saja OBE terakhir adalah minus B2. Oke, jadi sekarang B-nya sudah menjadi matriks identitas. Dan matriks di sebelahnya itulah yang merupakan B inverse. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau apakah ada kemungkinan B-nya tidak menjadi matriks identitas? Tentu saja ada ya. Jadi kalau nanti Anda dapatkan baris 0 di sini, maka B tidak akan mungkin di OBE menjadi matriks identitas. Nah, pada kondisi itulah kita katakan bahwa B-nya tidak memiliki inverse. Untuk memeriksa pemahaman Anda tentang materi di video ini, silakan kerjakan latihan berikut ini.